kasih Bapak Ibu. Saya akan membawakan firman Tuhan yang terambil dari Markus 4, perumpamaan tentang seorang mabur. Baiklah, Ibu berdoa dulu. Bapak, terima kasih Tuhan untuk kesempatan siang hari ini. Kalau hamba boleh membagikan sebagian dari firman Tuhan di Alkitab Tuhan. Biarlah firman ini menjadi kekuatan untuk kami semua, khususnya untuk orang yang mendengarkannya dan menjadi berkat juga untuk ibu yang membawakannya. Baiklah, untuk itu ibu akan membacakan dari Markus 4 ayat 1 mungkin sampai selesai, tentang perumpamaan tentang seorang penabur. Pada suatu kali Yesus mulai pula mengajar di tepi danau. Maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia, sehingga ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh lalu duduk di situ. Sedangkan semua orang banyak itu di darat di tepi danau. Dan ia mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Dalam ajarannya itu ia berkata kepada mereka, "Dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis." Ayat 6. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga ia tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik. Ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Dan katanya, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Ayat 10. Ketika ia sendirian, pengikut-pengikutnya dan ke-12 murid itu menanyakan dia tentang perumpamaan itu. Jawabnya, "Kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan, supaya sekalipun melihat mereka tidak menangkap, sekalipun mendengar mereka tidak mengerti, supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun." Ayat 13. Lalu ia berkata kepada mereka, "Tidaklah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian, bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain?" Penabur itu menaburkan firman. Orang-orang yang di pinggir jalan tempat firman itu ditaburkan ialah mereka yang mendengar firman. Lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Ayat 16. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang-orang yang mendengarkan firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan dan penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri. Itulah yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran di dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Ayat 20. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Demikian firman Tuhan. Ini tentang perumpamaan tentang seorang penabur, ya. Memang demikian firman Tuhan, ya dan amin. Ibu juga pernah mengalami sendiri. Kalau di kesaksian di ibu, kalau ibu mendengar firman Tuhan, kalau tidak dengan segenap hati, pikiran, nggak masuk di sini, cuma keluar telinga sini, itu nggak menghasilkan apa-apa, ya. Contohnya itu. Tapi kalau firman itu tertangkap dalam hati dan kita resapi, kita lakukan, itu memang berbuah, ya. Itu contohnya
perumpamaan tentang seorang penabur yang Ibu alami. Kami percaya dengan perumpamaan ini menjadi berkat untuk kita semua, dan kami percaya kita juga harus menjadi seorang penuai, terutama untuk mengabarkan Injil untuk jiwa-jiwa di akhir zaman itu. Terima kasih untuk firman ini. Ibu tutup dalam doa ya. Bapa, terima kasih untuk firman yang singkat ini, biarlah menjadi berkat untuk kami semua. Biarlah kami menjadi penabur-penabur jiwa-jiwa yang Kau percayakan dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Amin.